Bicara Minangkabau adalah bicara Islam. Semua tempat yang saya datangi, saya baru saja pulang dari Yogyakarta. Sampai di sana ketemu dengan Ustadz Salim Afillah. Ustadz Salim Afillah membawa saya ke tempat bentengnya Panglima Besar. Dialah Pangeran Diponegoro, anak Sultan Hamengkubuwono, anak raja. Tapi dia lebih memilih menjadi orang jihad fisabilillah. Kerajaan bapaknya tak membuatnya terlena. Kekayaan bapaknya luar biasa. Tukang penjaga kudanya saja 70 orang. Ketika kami melihat lokasi, itu menunjukkan Pangeran Diponegoro itu kaya sekali. Tapi harta tak membuat dia takut untuk melawan Belanda. Allahu Akbar. Pangeran Diponegoro yang kudanya tak tahu jumlahnya berapa, penjaganya saja 70 orang saking kayanya, rumahnya lebar dan luas, tapi dia tak takut mati. Ini tak punya kuda sama sekali, tapi bawaannya takut mati. Maka kita perlu berkaca. Dan Pangeran Diponegoro ini masih, kata Ustadz Salim Afillah, punya seorang guru spiritual, guru agama. Nama gurunya itu adalah Taftazani, dan Taftazani itu berasal dari bumi Minangkabau. Maka bangga kita menjadi orang Minangkabau. Allahu Akbar. Saya ceramah ke Sulawesi Selatan, Makassar, dan di sana berjumpa dengan jamaah. Mereka bertanya ke saya, Ustadz Somad dari mana? Saya dari Riau. Riau itu dekat dari Minangkabau, bersempadan perbatasan langsung. Kabupaten Kampar dengan Payakumbuh perbatasan. Ustadz Somad yang membawa ulama besar, yang membawa Islam kemari adalah seorang tokoh ulama besar. Hari ini makamnya masih diziarahi orang, dan dia berasal dari bumi Minangkabau. Allahu Akbar. Itu balon meletup, jangan terkejut. Belum bom atom Hiroshima Nagasaki lagi. Bagaimana mau melawan Cina dan Belanda? Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pergi berceramah ke Aceh. Di Aceh ada wali-wali Allah. Di antaranya adalah Tuan Syekh Krongkali. Di antaranya adalah Syekh Abdul Raub As-Singkili. Di antaranya juga adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Tapi salah satu dari wali Allah itu bernama, dia adalah Syekh Muhammad Wali, yang punya anak bernama Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, dan Syekh Muhibbuddin Wali punya anak bernama Muhammad Wali, Syekh Tarekat Naqsabandiyah, dan beliau itu berdarah Minangkabau. Maka kalau disebut Minangkabau adalah Islam. Pejamkan mata, sebut Minangkabau, terbayang Buya Hamka, terbayang Muhammad Nasir, terbayang Tuan Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Inyak Candoang, terbayang Syekh Ibrahim Musa Parabek, terbayang Syekh Ahmad Khatib Al-Minkabawi, terbayang Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Semua ulama-ulama besar. Jangan sampai kita berutang nama, jangan sampai kita punya nama besar, tapi ketika ditanya kita tak punya warisan itu sama sekali. Hari ini sampai sekarang ulama-ulama besar di Mesir, kalau dibaca sanad-sanad keilmuan mereka, Syekh Ali Jum'ah mengambil hadis dari siapa? Saya baca silsilahnya, dia mengambil dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Ada kitab ditulis oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, membantah hadis-hadis yang dikatakan dhaif oleh Syekh Albani. Hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif, hadza hadisun dhaif. Ini hadis dhaif, ini hadis dhaif, ini hadis dhaif. Ternyata setelah diperiksa, diteliti oleh Syekh Mahmud Said Mamduh, hadis-hadis yang dikatakannya dhaif itu qultu bal sahih. Hadis ini sebenarnya sahih, dia tidak nampak syawahid wa mutaba'at. Bal hadza hadisun hasan. Sebenarnya hadis ini hasan. 7 jilid panjangnya. Nama kitabnya At-Ta'rif bi Auhami man qassama sunan baina sahih wa dhaif. Syekh Mahmud Said Mamduh sampai hari ini masih hidup di kota Kairo,
bulan yang lalu saya ke Mesir, saya bertamu ke rumahnya. Bertamu pertama kali saya datang. Bertamu kedua kali datang ke majelisnya. Bertamu ketiga kali ikut beberapa mahasiswa kesepakatan mahasiswa Minangkabau. Lalu sahabat saya ini pun duduk dekat Syekh Mahmud Said Mamduh. Dia tanya, "Min aina anta?" Kamu dari mana? "Ana Minangkabawi." Ambo orang Minang. Langsung Syekh Mahmud Said Mamduh mencium kepalanya. Kenapa? Karena Syekh Mahmud Said Mamduh merasa berhutang budi kepada orang Minangkabau. Sebagian sanad-sanad ilmunya dia ambil langsung dari Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani. Langsung diciumnya kepala anak Minangkabau. Kenapa? Ini orang satu bangsa dengan guruku. Ambo pertemuan ke Ampe cuma cium tangan saja. Manca lihat anak Minangkabau dicium kepalanya, dalam hati ambo, mangan ndak mengaku dari Minangkabau lu ambo patang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka nama besar ni mesti kita jaga. Nama besar ni mesti kita pelihara. Ada orang dapat gelar doktor. Siapa dia? Tuan Guru Bajang. 2012 dapat gelar doktor tafsir dari Al-Azhar Mesir. Sekarang ketua IAAI se-Indonesia, Ikatan Alumni Al-Azhar. Alhamdulillah dipimpin oleh Gubernur NTB, baru saja dilantik, yang tak lama lagi akan jadi calon wakil presiden Republik Indonesia. Hafal Al-Quran, 30 juz di kepalanya, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, cucu langsung dari Tuan Guru Syekh Zainuddin, pendiri Nahdlatul Watan dari Nusa Tenggara Barat. Tapi dia kuliah baru dapat doktor, S1, S2, S3 baru dapat doktor, berpuluh tahun baru dapat doktor. Tapi orang Minangkabau tidak pernah terdaftar, tidak pernah kuliah, langsung dipanggil dapat gelar doktor. Siapa dia? Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ambo ampe tahun di Kairo cuma dapat LC. Sakit hati ambo pada Buya Hamka. Nyonda ada kuliah di Mesir, tiba-tiba dikasih gelar doktor dari Universitas Al-Azhar. Satu-satunya dalam sejarah Indonesia yang anaknya dapat doktor, ayahnya juga dapat doktor, hanya dari bumi Minangkabau. Siapa itu? Haji Abdul Malik Karim Amrullah dapat doktor, ayahnya pun dulu dipanggil Inyak Doktor. Siapa dia? Abdul Karim Amrullah.